Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan video penjelasan tentang praktikum PBO 9, di mana judul praktikum kali ini yaitu tentang Java Database Connection, yaitu yang sering disebut dengan JDBC. Nah, pertama saya akan menampilkan laporan saya. Nah, di sisi laporan ini yang pertama itu ada informasi dan ringkasan. Nah, yang pertama itu ada identitas. Nah, selanjutnya ada capaian dan ringkas pemahaman. Nah, setelah menyelesaikan praktikum ini, diharapkan kita akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pengembangan aplikasi berbasis GUI di Java. Nah, terutama itu dalam penerapan dan pengelolaan fitur-fitur umum seperti menambah, mencari, mengedit, menghapus, dan melihat detail serta fitur informasi yaitu about. Nah, di about ini nanti itu ada data diri kita. Misalnya itu contohnya di about itu saya membuat ada foto saya, terus nama saya dan NIM saya. Nah, melalui kegiatan ini, pengguna akan mempelajari cara merancang antarmuka yang interaktif dan intuitif, yang dapat meningkatkan pengalaman kita secara keseluruhan. Nah, selain itu, kita juga akan semakin memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek atau yang sering disebut dengan OOP, seperti enkapsulasi. Nah, ini tuh untuk melindungi data dari akses langsung serta pewarisan ataupun sering disebut dengan inheritance. Nah, itu akan memudahkan pengelolaan pengembangan fitur aplikasi. Nah, dengan demikian kita tidak hanya lebih mahir dalam pemrograman GUI dan Java, tetapi juga lebih percaya diri dalam mengembangkan aplikasi yang modular dan scalable untuk diterapkan dalam situasi nyata. Nah, selanjutnya itu ada penilaian observasi. Pertama ada penilaian terhadap diri sendiri, kedua penilaian terhadap rekan kerja. Itu rekan kerja saya ada Bunga Regi Sitorus dengan NIM 11S23052. Selanjutnya ada Lamgo Siahaan dengan NIM-nya 11S23002. Nah, selanjutnya ada laporan aktivitas praktikum. Nah, yang pertama itu ada Setup MySQL. Nah, di sini pertama itu kita harus mendownload yang namanya MariaDB. Jadi MySQL itu adalah sistem manajemen berbasis data atau yang sering disebut dengan RDBMS. Nah, ini tuh digunakan untuk pengembangan aplikasi. Jadi nanti MySQL itu memungkinkan kita untuk membuat, mengelola dan mengakses base data yang terstruktur menggunakan bahasa query SQL. Nah, selanjutnya itu eh, ini adalah cara-cara untuk mengkonek MariaDB pada Windows yang kita pakai. Nah, selanjutnya juga kita perlu mendownload yaitu SQL York. Nah, SQL York ini juga harus kita connect kepada Windows kita agar nanti pada saat kita run itu tidak error pada NetBeans. Nah, mungkin nanti lebih lengkapnya itu Abang boleh langsung melihat di laporan saya. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi GUI to Dovi 2. Nah, disinilah kita mulai untuk membuat proyek baru. Di sini eh, kita buat project name-nya itu adalah PBO to Dovi 2 dengan name kita. Nanti terus kita masuk project location-nya di mana, terus project folder itu nanti akan otomatis. Selanjutnya kita finish. Nah, selanjutnya itu kita perlu mengisi source source package-nya. Yaitu ada yang pertama itu ada aset, eh, nanti ada juga entity, terus ada libs, terus ada model, terus ada repository, util, dan view. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya view panel. Nah, yang perlu kita lakukan itu pertama itu adalah membuka aplikasi library MariaDB-nya connector. Jadi kita buka dulu command from kita, terus nanti kita ketik yaitu perintahnya itu mysqld version konsole. Nah, nanti itu akan jika dia tidak error nanti itu akan otomatis terkonek kepada MariaDB kita. Nah, mungkin kita langsung masuk saja eh, ke code yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita buka MariaDB NetBeans kita.
Nah, pertama itu ada main Java. Nah, eh, selanjutnya ada juga aset. Di aset ini yaitu ada about, terus ada add of, ukurannya itu di 3 kali 32, terus ada logo, home on, foto, terus ada search. Nah, selanjutnya kita masuk ke PBO, yaitu yang pertama itu ada entity. Nah, selanjutnya yang perlu kita dalam itu sebenarnya di sini, di home panel. Nah, di home panel ini sebelumnya saya sudah pakai code yang sudah diberikan oleh Bang Abdul sebelumnya di apa namanya, di modul. Jadi nanti tampilan tampilannya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan main view-nya ketika main view-nya itu tidak error. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Terus ada juga melengkapi fitur aplikasi Go to the View 2. Nah, jadi di sini kita buka home panel-nya. Nah, di home panel ini ada code yang perlu kita tambahin seperti untuk update ataupun eh, mendelete. Terus ada juga dia untuk meng-searching. Jadi di sini kan ada code-nya juga BTN Search Action Performance. Nah, ini tuh kita guna code ini tuh nanti digunakan berguna untuk ketika dia di run itu nanti kita akan meng-search data yang perlu kita cari. Maka nanti program itu otomatis menampilkan data yang kita cari. Misalnya kita buat datanya itu adalah Rahel Cantik. Nanti kita cari yaitu Rahel Cantik, maka nanti akan tampil di program itu adalah Rahel Cantik yang sesuai kita cari. Nah, selanjutnya itu ada untuk fitur yaitu mengupdate, terus ada juga untuk delete. Nah, ini tuh untuk menghapus data. Misalnya, tadi yang data yang kita masukkan itu adalah Rahel Cantik. Nah, nanti kita pilih data itu, terus kita pilih fitur untuk mendelete. Nanti maka ada konfigurasinya yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus sudo, baru nanti ada konfirmasi hapus. Nanti opsi itu adalah yes, no option atau warning message. Nah, eh, selanjutnya itu ada tampilan about. Jadi tampilan about-nya itu adalah seperti ini ketika kita telah selesai mendesain ataupun menambahkan code untuk search, delete, ataupun about. Nah, mari kita coba jalankan program yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, tampilan mainnya itu adalah yang seperti ini. My to-do-nya itu di atas ada main to-do dengan link saya yaitu 11S23016. Nah, tampilan home-nya itu seperti ini, yaitu eh, tampilan yang belum ada tersedia data. Nah, kita coba untuk add, yaitu Rahel cantik. Terus kita pilih save. Kenapa gagal? Berarti kita tidak cantik. Kita pilih Rahel aja. Eh, sepertinya ada kesalahan. Sebentar. Nah, baik. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Tadi ada kesalahan. Nah, di sini kan tadi home-nya itu kan metodenya itu kan masih tidak ada data yang tersedia. Nah, selanjutnya kita pilih add. Kita buat Rahel cantik. Nah, kita pilih save. Maka sebenarnya kita cantik, maka dia tersave. Selanjutnya kita pilih data, kita tambahkan data lagi yaitu Ayu. Kita save. Selanjutnya kita add lagi Ayu bisa PBO. Save. Selanjutnya itu eh, PBO A+. Kita save. Nah, maka nanti di home itu tampilannya itu ada seperti ini, yaitu
ada 4 data yang sudah kita masukkan. Nah, nanti ada juga di sini konfirmasi tentang kapan data ini dimasukkan. Itu ada 15 November 2024 pukul 22 di 14 detik 22 menit. Nah, selanjutnya kita pilih fitur about. Nah, di about ini eh, nama merek, maaf kita bikin full. Nah, di sini ada yaitu welcome to my application to do list. Itu ada foto saya sendiri. Eh, jangan jangan kaget Bang kenapa saya pendek rambut karena ini adalah foto yang sudah sangat lama. Saya malas untuk berfoto lagi. Jadi saya buat foto yang lama. Nah, ada foto saya. Selanjutnya di sini ada nama saya sendiri yaitu Relva Saribu dan selanjutnya di sini ada NIM saya yaitu NIM 11S23016. Nah, mari kita coba fiturnya itu untuk men-delete. Nah, kita delete yaitu yang ini. Oke, maka nanti ada konfigurasi hapusnya itu. Itu ada pernyataan yaitu, apakah Anda yakin ingin menghapus Tudo, yaitu Ayu Pemalas? Kita tekan yes. Oke, maka nanti di home-nya itu, datanya itu akan terhapus. Selanjutnya, kita pilih fitur edit. Nah, kita edit yaitu ini, Rel Cantik. Kita edit jadi Rel Cantik sekali. Kita pilih, di sini kan ada nanti inputnya itu, edit activity for the Tudo. Nanti kita oke kan, maka datanya itu sudah teredit, yaitu Rahel cantik sekali. Oke, mungkin sudah terang bang. Saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari praktikum ini sebenarnya itu adalah untuk membantu kita mengembangkan aplikasi Todo V2 dengan menambahkan 6 fitur utama yang meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan dalam mengelola daftar tugas. Jadi fitur pertama itu adalah tadi yang pertama itu adalah add, yaitu penambahan data, di mana memudahkan pengguna untuk menambahkan tugas baru. Nah, selanjutnya itu ada fitur search. Oh ya, kita belum menggunakan fitur search. Nah, kita coba di sini Ayu bisa PBO. Coba. Nah, maka nanti di home-nya itu dia akan menampilkan data yang sesuai seperti yang kita search, yaitu Ayu bisa PBO. Maka dia akan menampilkan hanya data yang kita search saja. Nah, jadi itu memungkinkan kita untuk mencari tugas tertentu dalam daftar yang panjang. Nah, jadi jika kita masukkan daftar-daftar tugas, jadi jika kita masuk untuk men-scroll, nanti kita hanya perlu untuk men-search dan mengetik data apa aja yang mau kita cari. Nanti dia akan menampilkan data yang sebenarnya kita cari. Jadi ada juga fitur edit. Nah, ini tuh memberikan untuk mengubah informasi tugas yang sudah ada, seperti judul atau deskripsinya. Nah, tanpa harus menghapus dan menambahkannya kembali. Nah, selanjutnya ada fitur delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus tugas yang sudah ada. Nah, eh, ini tuh digunakan jika kita ingin menghapus data yang sudah tidak kita pakai lagi. Nah, selanjutnya itu ada fitur di detail. Nah, itu menampilkan informasi lengkap dari setiap tugas. Itu membantu kita untuk memahami lebih baik tugas yang harus diselesaikan. Nah, fitur yang terakhir itu adalah about. Nah, di about ini itu menyediakan informasi tentang aplikasi seperti pengembang, tujuan, dan versi aplikasi sehingga pengguna mengetahui latar belakang aplikasi yang digunakan. Nah, melalui praktikum ini, kita juga akan mempelajari penerapan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek atau yang sering disebut dengan OOP, seperti uh, encapsulation untuk melindungi data dan inheritance itu untuk pengolahan kelas yang terkait. Nah, selain itu, praktikum ini memperkuat pemahaman pengguna untuk pengembangan aplikasi GUI di Java dengan struktur modular dan action. Nah, eh, baik, mungkin demikian Bang yang boleh saya sampaikan terkait praktikum PBO yang ke-9 ini. Saya atas nama Ralfa Saribu memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam penyampaian penjelasan code yang sudah saya buat tadi. Mungkin demikian Bang. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih.